had a feeling we had something. Could have seen it in your eyes. Hai, halo Scorpio, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta Scorpio ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti. Jatuh. Dan saya ditemani oleh Jengkelin. Kali ini kita mau ngobrolin tentang kisah cinta Scorpio selanjutnya. Bagaimana? Apakah kisah cinta kali ini Scorpio akan tinggal selamanya dan menikah? Atau hanya sebuah hubungan antara? Atau hubungan hanya mampir saja dan Scorpio kembali harus menanti cinta sejatinya setelah yang satu ini? Kita lihat sama-sama ya, oke? Dan ini sifatnya adalah general reading ya, artinya tidak mungkin resonate dengan semua Scorpio ya. So be wise and be smart ya sayangku ya, oke? Dan makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Thank you banget. Aku mau doain khusus buat kamu dan bunda itu kalau doa tulus beneran ya. Oke, aduh ini susah amat, gede-gede soalnya. Oke, tarik nafas ya. Aku ambil energi bulan, aku ambil energi matahari, aku ambil energi semesta. Oke, saat ini di tanganku ada sebuah energi mengalir aliran seperti aliran listrik ya. Oke. Dan aku berdoa khusus buat Scorpio yang sedang gundah gulana, yang sedang sakit hatinya, yang sedang merana. Saat ini segala sakit hatimu diambil, disembuhkan, mengalir satu aliran yang menyejukkan ke dalam hatimu, mengalir satu aliran yang menyembuhkan hatimu ya. Oke, Scorpio, tangkap ya. Dan yang belum subscribe ditungguin ya kan, dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Oke. Cinta selanjutnya Scorpio. Wow. Tadi bunda barusan berdoa supaya hati Scorpio tenang ya. Iya. Langsung dijawab sama kartunya, menunjukkan bahwa memang saat ini hati Scorpio lagi ambiar, porak-poranda, ya. Lagi berkeping-keping, so you still mending your broken heart. Kamu lagi menata hati kamu yang terpecah-pecah itu, diutuhkan kembali, disatukan lagi. Dengan cara bagaimana? Oke, nanti bunda akan buka pas terakhir ya, ini disimpan dulu ya, oke? Oh, balik. Kisah cinta Scorpio selanjutnya ya. Kisah cinta Scorpio selanjutnya seperti apakah? Apakah kisah cintanya akan berbunga-bunga? Atau bertawon-tawon? Lawannya bunga tuh apa sih? Queen of Pentacles. Ada Queen of Pentacles di sini ya. The Chariot, Seven of Cups, the Emperor, the Wheel of Fortune. Oke, kita lihat sama-sama ya. Oke, di sini Scorpio akan di-link dengan zodiak Taurus, Capricorn, Virgo. Lalu di sini juga ada Scorpio, Pisces, Cancer. Lalu di sini juga ada Sagittarius, Aries, Leo. Jadi ada 9 zodiak itu yang di-link dengan Scorpio ya. Saya ulangin lagi karena takutnya salah sebut. Ini udah malam, biasanya
seringnya salah sebut pikiran kemana gitu. Oke. Di sini ada zodiak Taurus, Virgo, Capricorn, ya. Lalu ada Cancer, Pisces, Scorpio. Jadi ini Scorpio ketemu sama Scorpio ya. Lalu ada Aries, Leo, dan Sagittarius. Jadi ada 9 ini. And then kamu akan bertemu dia di cycle yang mana ya. Di perputaran yang mana ini ada 2 pintu atau ada 2 kayak apa ya, kayak 2 kanal di mana kamu akan bertemu dengan dia. Yang pertama itu adalah kamu akan bertemu dia in the crowd, di keramaian. Bisa jadi public space, terus kemudian keramaian itu misalnya kayak ketemu dalam sebuah pengajian, konser, ibadah, kebaktian. Terus kemudian bisa ketemu dalam reuni, arisan, pertemuan keluarga seperti itu ya. Atau misalnya kopdar, ya. Yang jelas ini dalam sebuah keramaian atau misalnya pesta itu juga bisa ya. Terus kemudian kanal yang kedua atau cycle yang kedua itu adalah ketemu di melalui hobi dan minat ya. Jadi kalian ini punya hobi atau minat yang sama. Bedanya hobi sama minat itu kalau hobi itu sesuatu yang kamu lakukan. Misalnya nyanyi itu hobi, piara burung itu hobi, terus sepeda itu hobi ya. Sementara minat itu adalah kamu misalnya menyukai tarot ya, menyukai readingan tarot seperti itu minat. Minat itu kemana atensi kamu tertuju ya. Jadi misalnya kamu menyukai apa ya, menyukai tulisan siapa gitu di Facebook ya. Bisa jadi atau di Instagram or di mana gitu ya, itu minat. Ternyata dia sama, terus kemudian kalian tuh ketemu entah dalam satu urusan apa, pokoknya masih soal hobi sama minat, ketemu di situ and then berbales-balesan, nyambung deh gitu ya. Jadi ketemunya di situ ya. Terus kemudian ini mau sifat-sifat dulu apa ciri-ciri dulu? Untuk sifat-sifat dulu deh ya. Sifat-sifat, well ini orangnya itu money oriented, agak-agak materi dikit ya. Jadi money oriented, suka duit lah. Ya siapa yang nggak suka ya? Semua orang suka duit ya. Suka duit, tapi ini suka duitnya tuh suka duit artinya ngejar gitu. Kalau misalnya kerja, dia rajin demi duit gitu loh, demi ngejar duit. Jadi maksudnya kalau kan ada orang ya misalnya kerja dikasih target apa itu cool aja gitu, nggak terlalu ngejar duit. Kok ini enggak, dia bener-bener tuh semangat gitu. Misalnya kayak ada target apa dikasih bonus, kalau achieve nanti dikasih bonus apa. Nah ini tuh dia bener-bener ngejar gitu di situ ya. And then ya karena memang dia menetapkan atau pasang standar pada dirinya itu terlalu keras ya, karena dia banyak cita-cita, ambisius orangnya. Ambisius, banyak cita-cita, banyak keinginan, banyak mimpi ya di sini diwakili oleh Seven of Cups. Banyak keinginan, akhirnya frustasi, stres. Tapi stresnya bukan yang stres gila ya, stres karena itu tadi dia memacu dirinya tuh terlalu keras, tuntutannya terhadap dirinya tuh terlalu keras. Nah, stresnya tuh di situ gitu ya. Karena ya kalau misalnya nggak tercapai dia kecewa banget gitu sih. Tapi ya namanya orang kayak ibaratnya gini lah, kuda dipecutin melulu capek kan, sakit kan. Nah, itulah dia gitu ya. Tapi bagusnya nih di sini ya, orang ini banyak banget keberuntungannya. Orangnya kalau kata orang tuh hoki ya dia ya. Di sini ada the Wheel of Fortune ya, jadi penuh keberuntungan orang ini. Melakukan apa-apa, beruntung gitu, tiba-tiba beruntung kayak semesta tuh seolah-olah mendukung gitu keinginannya dia ya. And orangnya cukup ini ya, cukup maksudnya berkarisma. Perempuan juga bisa loh berkarisma ya. Berkarisma, terus kemudian dia tuh punya kayak semacam nature leadership skill ya. Jadi kayak seolah-olah dia tuh ada seorang pemimpin yang secara alamiah udah dari lahir jebrol itu udah punya bakat kepemimpinan. Ada nggak sih gitu ya? Jadi udah seperti itu, leadership is in his or her DNA. Jadi kepemimpinan itu sudah ada di dalam darahnya. Orangnya memang seperti itu, sukanya ngelit ya. Oke, saya akan tarik untuk inisial ya. Inisial dia yang bakal datang dalam kehidupan Scorpio.
ada A Alpha, T Tetanus, M Mama, B Bravo, X Extra, F Fanta, P Papa, O Oscar, U Ultra, lalu ada H Hotel, ada E Romeo, ada K Kilo, ada Y Yankee ya, ada berapa tadi ya? Bunda nggak ngitung ya. Yang jelas lumayan banyak ya, itu inisial-inisial yang kira-kira bakalan datang gitu dalam kehidupan Scorpio. Dan Bunda mau coba tarik untuk ciri-ciri ya. Oke, ciri-ciri ya. Ciri-ciri. Ciri-cirinya, apakah dia ganteng, apakah dia cantik. Tapi kata orang ganteng sama cantik itu relatif ya. Kalau jelek itu mutlak. Itu siapa sih yang bikin idiom kayak gitu, kebangetan banget gitu. Ciri-ciri. Ciri-ciri si dia yang bakal mendekati Scorpio ya. Udah, jangan kelamaan ngucapnya Bunda. Oke. Hidungnya pesek. Nggak apa-apa, yang penting bisa napas ya. Mau hidung mancung mah dibawa aja ke Korea ya. Atau operasi di dokter Tompi. Hidung pesek. Yang penting hidup tahu. And then apalagi nih? Wait. Kurus. Udah kurus pesek lagi. Tapi rata-rata orang Indonesia tuh banyak kok yang pesek ya. Berarti bukan bule ya. Bule ada yang pesek gak sih? Nah kan, di sini ada Scorpio, jadi Scorpio energinya memang dominan. Jadi ada kemungkinan nih kalian Scorpio ketemu sama Scorpio ya. Sekalipun tidak menutup kemungkinan 9 zodiak yang lainnya ya, cuman ini yang dominan itu adalah Scorpio. Scorpio bisa ketemu Scorpio, ulang tahunnya barengan kan? Oh iya, ini selain kurus, dia juga bisa montok ya. Bisa agak gempal. Jadi untuk badan itu ada 2 kemungkinan. Kalau nggak kurus ya dia agak gempal sedikit ya. Lebih beberapa kilo. Maksudnya kalau mestinya idealnya tuh 50, dia 53 gitu ya. Oke. Iya, ini sih kayaknya kental nuansa air ya. Karena di sini udah Scorpio, di sini juga ada elemen air, jadi Pisces, Scorpio sama Cancer ya. Ini kental banget, sepertinya air sama air. Air ketemu sama air. Aduh, ini nanti kalian berdua kalau misalnya berpasangan, satunya ngeflow gitu ya, sama-sama ngeflow deh. Bisa-bisa mager gitu. Kalau misalnya ketemu ya. Nah, bener kan? Ini air. Ini air nih, airnya banyak banget ya. Pengaruh unsur air ya dalam hubungan ini. Kalian kalau misalnya berpasangan, ini nanti romantis ketemu romantis nih. Sama-sama romantis. Bawaannya bikin puisi, terus berbalas pantun, terus nggak segitunya. Tapi yang jelas ini dua-duanya tuh penuh perasaan mendayu-dayu gitu ya. Sama nih, kamu sama dia itu sama ya. Kental banget soalnya ini, elemen airnya ya. Untuk Sio ini bisa Sio Naga tahun kelahiran 76, 88 sama 2000 itu Sio Naga ya, oke. Apakah ada kemungkinan Sio-Sio yang lainnya lagi? Sio Macan tahun kelahiran 74, 86, 98 ya, Sio Macan ya, oke. Atau Sio Kuda. Sio Kuda itu 78, 90, 2002. Jadi kurang lebih 3 Sio ini
dengan zodiak tadi ada 9 zodiak, tapi kayaknya paling dominan itu adalah elemen air ya. Cancer, Pisces, tapi yang paling dominan sini Cancer and Scorpio, ada Pisces juga di sini ya. Dan hubungan kalian itu banyak airnya. Banyak airnya yang ngeflow, ngalir, santuy gitu. Terus kemudian banyak menggunakan perasaan, sama-sama romantis, sama-sama baperan. Kalau nangis ya nangis bareng gitu. Nonton drama Korea gitu, kalian bisa nangis bareng, lucu deh kalian ya. Oke, overall seperti itu dan saya mau lihat what kind of relationship you gonna have. Kira-kira hubungan seperti apa sih yang kalian bakal miliki ya? Apakah hubungan ini akan tinggal sementara, apakah akan tinggal selamanya, atau hanya sementara mampir saja memberikan kepada kamu pelajaran tentang yang namanya relationship ya. Ada seperti itu dan nggak perlu sedih kok. Maksudnya kalau hubungan itu harus berakhir gitu karena memang ya berarti kita memang harus memang belum saatnya lulus. Ada pelajaran lagi tentang relationship yang kita mesti ambil ya. Itu wajar, nggak apa-apa. Banyak kok hubungan yang gagal. Bukan kamu sendiri satu-satunya yang nelongso. Kok lepas? OMG. Congratulations. Ini lompat sendiri ibunda sampai nggak tahu tuh. Nah. Ini mau tahu banget atau mau tahu aja? Ini orangnya serius, ya. Serius dia suka sama kamu. Jadi ini perasaan berbunga-bunga, saling goda-goda ya. I like you katanya. Aku suka sama kamu loh. Dan setelah itu dia akan mengajak kamu ke jenjang yang lebih serius. Di sini ada engagement ring, ada cincin pertunangan, partnership, ada komitmen ya, ada union di sini, ada saling melengkapi kalian itu ya, oke? Dan saya mau coba gali untuk perasaannya dia ya, perasaannya dia pada saat pertama kali bertemu. Apakah ada clue ini orang baru atau orang lama? Kalau misalnya clue-nya keluar, kalau clue-nya nggak keluar ya bisa dua-duanya ya. Oke. Ternyata orang lama, ya. Ini orang lama ya, sudah pernah kenal ya. Sudah pernah kenal. Bisa jadi mantan. Kalau bukan mantan, dulu pernah naksir, pernah suka, ya. Udah lama gitu. Bisa jadi mantan, bisa jadi pernah naksir, pernah suka. Yang jelas ini orang lama. Udah pernah kenal dulunya, jadi bukan baru ketemu gitu. Anda mungkin setelah terpisah berapa lama atau nggak tahu gimana ya. Ketemu lagi gitu melalui hobi minat atau melalui reuni bisa ya. Ya, sepertinya emang waktu itu mantan ya, mantan atau gimana, atau ya temen atau gimana. Dan waktu itu kalian berpisah ya, berpisah nggak lanjut gitu ya, berpisah nggak lanjut. Dan setelah itu mungkin ya bla 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 mengambil langkah masing-masing dan ya kemudian ketemu lagi secara tidak sengaja karena mungkin sudah merasa di usianya cukup matang dan akhirnya yuk udah serius aja yuk gitu ya. So beautiful ya. I'm okay. Ya. Yang jelas ini pernah terkoneksi sebelumnya dan ketika ketemu dia bilang aku tuh baik-baik saja. Bisa jadi ini seseorang yang dulu pernah kamu tolak juga bisa. Karena di sini ada I'm okay ya. Mungkin kamu pernah nolak dia dan bilang aku rapopo gitu. Aku rapopo kok. Aku nggak apa-apa kok gitu. I'm okay ya. Atau ya terpisah entah gimana ya. Belum tentu juga sih kamu tolak, nggak tadi itu hanya skenario bunda aja. Tapi yang jelas ini pernah ya, pernah ketemu, pernah kenal ya. Dan saya mau tarik timeline-nya, kira-kira kapan nih kamu akan ketemu dengan cinta yang seindah ini ya. Ya, jalan sama orang yang, nah keluar lagi, loncat. Oh, whenever you ready, ketemunya kalau kamu sudah siap sayang, ya. Nggak keluar tahun atau tanggal atau bulan, tapi kalau kamu udah siap, maka semesta itu akan mengatur pertemuan ini, ya.
Sudah siap tuh gimana? Ya kamu lukanya sembuh dulu. Ya kamu memperbaiki diri dulu. Nah ketika kamu sudah siap, mantep ya di dalam hati, mantap gitu. Yakin, pokoknya aku yakin. Maka semesta akan mengatur pertemuan kalian berdua. So sweet. Oke deh, congratulations buat Scorpio. Dan ini adalah petuah terakhir ya. Acceptance is the key to inner peace. Ya, jadi penerimaan itu adalah kunci menuju kedamaian sejati. Kadang-kadang itu kita harus menerima keadaan-keadaan ya. Sekalipun peristiwa menyakitkan, kita terima aja, dipeluk aja ya. Tidak ada percuma gitu. Maksudnya percuma kalau misalnya kita tuh berusaha mati-matian untuk mengubah sesuatu yang di luar kontrol kita. Ya tentu saja karena tadi kan memang Scorpio itu pernah mengalami satu kejadian nggak mengenakan dalam cinta ya. Dan mungkin Scorpio berpikir bahwa aku pokoknya maunya sama dia. Aku mau, kalau nggak sama dia nggak mau gitu ya. Mungkin Scorpio seperti itu ya. Dan itu kan sudah di luar kontrol. Yang sudah pergi udah biarin, kan di luar kontrol. Kita nggak bisa ya mau memaksakan ego untuk menarik dia kembali ya. Biarin aja. Toh di depan kamu ada cinta seindah ini loh, yang kalian akan bergerak gitu, maju ke dalam satu hubungan yang serius. Dan dia sayang kamu, kurang apa gitu ya. Oke, jadi ketika kamu siap, ketika kamu sudah tenang, bisa mengendalikan, bisa menemukan satu kedamaian di dalam diri kamu ya, maka kisah cinta ini akan muncul dari dalam kehidupan kamu ya Scorpio. So, congratulations. Ya, kalau misalnya kamu mau ngeklaim readingan ini, silahkan ketik kata selaras atau amin atau apapun gitu ya di kolom komentar. Dan buat kamu yang melakukan personal reading, silahkan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi, tentu saja berbayar. Setiap konsultasi dengan Bunda tuh sifatnya interaktif ya. Ngobrol boleh, curhat boleh. Dan buat kamu yang tidak memiliki budget untuk melakukan personal reading, silahkan nyalakan loncengnya ya, karena Bunda sering live, jadi biar nggak ketinggalan nyalakan loncengnya. Oke, kesayangan Scorpio, aku berdoa agar kamu menemukan cinta segera ya, mengutuhkan diri kamu kembali ya. Sembuh, utuh kembali, luka-luka semuanya sembuh. Oke Scorpio, I love you, bye-bye.